Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli di channel Muhammad Rafli yang membahas seputar aplikasi Odoo dan fitur-fiturnya. Oke, di sini teman-teman saya kembali untuk membahas tentang lanjutan dari yang video sebelumnya, yaitu piutang dan utang. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang kas dan bank, di video hari ini saya akan membahas apa sih itu utang dan piutang dalam Odoo accounting. Namun sebelum itu saya seperti biasa akan menjelaskan pengertian umum dari utang dan piutang. Nah, yang pertama ada pengertian piutang dalam umum ya. Pengertian utang adalah suatu pinjaman dana baik bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan, di mana pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Artikelnya teman-teman yang lebih lengkap bisa baca di sini. Terus yang kedua ada piutang. Terus piutang secara umum adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa tertentu pada masa yang akan datang sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Teman-teman bisa baca artikel lengkapnya di sini. Ya, itu dia. Nah, sekarang saya akan lanjut pembahasan tentang piutang dan utang dalam Odoo accounting. Yang pertama itu ada pengertiannya. Yang piutang dalam Odoo accounting adalah jumlah yang berhak diterima oleh perusahaan dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah diserahkan namun belum dibayar. Piutang biasanya tercatat sebagai account receivable atau AR pada laporan keuangan yang mewakili aset, karena piutang adalah dana yang diharapkan akan masuk ke perusahaan. Secara sistematis, di Odoo juga beberapa fitur pengelolaan piutang. Yang pertama, ada faktur sama penagihan. Faktur dan penagihan. Di Odoo memungkinkan kita untuk mencatat faktur penjualan yang menghasilkan piutang. Jadi setiap kali perusahaan mengeluarkan faktur untuk pelanggan, jumlah tersebut pasti akan tercatat secara otomatis sebagai piutang. Yang kedua ada pencatatan pembayaran. Di saat pelanggan melakukan pembayaran, aplikasi Odoo ini berusaha untuk mencocokkan pembayaran dengan faktur yang belum dibayar dan mengurangi saldo piutang. Yang ketiga ada manajemen kredit pelanggan. Di situ fitur ini tuh mengatur batas kredit untuk pelanggan tertentu, mengelola masa jatuh tempo, dan menghasilkan laporan umur piutang untuk memantau piutang yang sudah lewat jatuh tempo, teman-teman. Yang keempat ada laporan umur piutang atau aging report. Aging bahasanya ya. Aging report. Yang dimana laporan ini tuh membantu perusahaan kita untuk melihat piutang yang sudah jatuh tempo berdasarkan kategori umur. Misalnya kayak 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan lain-lain. Sehingga memudahkan manajemen dalam mengelola arus kas dan penagihan. Ya, jadi di Odoo ini piutang itu merupakan bagian baru akuntansi yang lebih luas nantinya, dan integrasi. Ini supaya kita mempermudah kita untuk mengontrol perusahaan dan memonitor aliran kas dari sisi penjualan serta pengelolaan aset lancar mereka untuk perusahaan ya. Yang lanjut, yang kedua ada utang. Utang sendiri dalam Odoo accounting adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pemasok atau pihak ketiga atas barang atau jasa yang telah diterima namun belum dibayar. Utang juga dicatat sebagai liabilitas dalam laporan keuangan perusahaan ya, karena itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lunasi pada masa mendatang. Terus di fitur ini juga di Odoo juga menyediakan beberapa fitur utama kayak pengelolaan utang. Antara yang pertama itu ada pencatatan tagihan pemasok. Jadi ketika perusahaan kita itu menerima tagihan atau faktur dari pemasok, aplikasi Odoo itu akan mencatatnya sebagai utang yang menciptakan kewajiban pembayaran dalam sistem. Yang kedua ada pengaturan jatuh tempo. Di aplikasi Odoo juga kita itu memungkinkan nih pengaturan tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok. Jadi membantu perusahaan kita dalam mengelola arus kas dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Yang ketiga ada pencocokan pembayaran. Saat perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok, Odoo atau
aplikasi Odoo ini mencocokkannya dengan tagihan yang terkait dan mengurangi saldo utang yang ada. Yang terakhir ada laporan umur utang atau aging report, sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan lah ya. Jadi pokoknya laporan ini tuh mempunyai perusahaan kita untuk melihat utang yang sudah jatuh tempo berdasarkan kategori umur yang sudah dijelaskan di piutang tadi ya, 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan lain-lain gitu. Yang membantu dalam memantau kewajiban yang harus segera diselesaikan. Nah, dalam sistem Odoo ini kalau tadi kan piutang itu jangkauannya luas ya. Kalau di Odoo, utang itu bagian penting dari modul akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk menjaga kredibilitas dan hubungan baik dengan pemasok. Ya, caranya dengan melakukan pembayaran tepat waktu, teman-teman. Nah, mungkin segitu saja video saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.